Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan siapa memuji Tuhan sama-sama katakan, amin.
Ku
Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Ya sama-sama katakan. Allah yang besar, ajaib kemuliaan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak terus mengagungkan Tuhan, menyatakan bukan hanya dari bibir kami Tuhan, terjauh dari dalam hati kami katakan hanya Engkau yang layak kuagungkan, hanya Engkau yang layak kuagungkan. Kami bersepakat bersehati bahwa hanya Engkau yang layak terus kami agungkan, kami tinggikan, sebab kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dari apapun Tuhan. Umatmu
Kami bersorak bagi Engkau satu-satunya Tuhan atas surga. Kami bersorak atas Engkau karena Engkau Allah yang berkuasa atas surga. Kami siap terima berkat Tuhan. Kami siap terima siraman firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami semakin kuat berdiri teguh. Karena kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami. Kau rapi hamba-Mu berkali-kali lipat dengan kuasa. Dan saat Dia menyampaikan firman-Mu ada kuasa yang tersalurkan hanya daripada-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman. Mari sama-sama umat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat saudara, kita adalah orang-orang yang terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, vaksinasi ya sudah berjalan dan sudah mulai berlangsung di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati vaksin yang ada, supaya bangsa kita ya dimampukan untuk menghadapi pandemi yang panjang ini. Saudari dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengambil sebuah judul khotbah, yaitu 3 spirit yang mematikan. Saudara, kata spirit ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sebuah semangat. Yang saya maksud dengan 3 spirit yang mematikan ini adalah sebuah spirit semangat yang terjadi turun-temurun dalam kehidupan orang percaya, baik di masa lalu ya, di masa dahulu sampai dengan kehidupan orang percaya masa sekarang. Yang pertama saudara, spirit itu adalah spirit Kain ya. Saudara, kita mengerti, kita mengenal bahwa Kain adalah anak sulung dari Adam dan Hawa, dan dia mempunyai adik laki-laki yang bernama Habel. Satu kali Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang kedua sampai yang ke-4 dikatakan demikian. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Inilah yang terjadi. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sementara persembahan Kain ditolak ya, tidak diindahkan. Kata Tuhan mengindahkan dalam bahasa aslinya disebut sya'ah, yang artinya Tuhan melihat dan menganggap persembahan Habel ini dengan penuh perkenanan, penuh belas kasihan, penuh minat, dengan persetujuan dan dengan harapan. Saudara, Tuhan sungguh mengindahkan persembahan Habel. Namun sebaliknya Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Lalu saudara, Kain menjadi marah saudara, mukanya muram ya. Layakkah Kain marah? Kejadian pasal yang ke-4 ayat 6 sampai 7, di sana dituliskan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ternyata saudara,
Tuhan tidak mengindahkan korban Kain dan Kain menjadi marah. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban Kain sementara Tuhan mengindahkan korbannya Habel, saudara, persembahan korban Habel? Saudara, di dalam ayat yang ke-7 Kejadian pasal 4, ya, di dalam terjemahan King James Version, saudara, di sana dikatakan, if thou does well, shall do not be accepted. Kalau kamu melakukan perbuatan yang benar, mungkinkah persembahanmu tidak diterima, ya, ditolak oleh Tuhan? Ternyata saudara, Kain membuat satu kesalahan saat dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kesalahan apa itu, saudara? Ternyata saudara, Kain tidak melakukan persembahannya dengan benar. Saudara, kalau Habel berhasil atau diperkenan persembahannya oleh Tuhan, maka saudara, kita tahu bahwa Kain dan Habel sama-sama punya orang tua, Adam dan Hawa. Orang tuanya tentu memberikan pengajaran nasihat yang sama, saudara. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, maka persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu harus ada unsur darah, ya, penumpahan darah. Saudara, hal ini tentunya, ya, diberitahukan oleh Adam dan Hawa kepada kedua anaknya. Buktinya Habel tahu. Apakah Kain tidak tahu? Pasti tahu, saudara. Sebab di dalam ayat 7 tadi, ya saudara, di sana dikatakan bahwa kalau kamu melakukan hal yang benar, kalau kamu melakukan hal yang baik, ya, masa persembahanmu ditolak? Dalam firman Allah yang hidup, ya, terjemahan versi firman Allah yang hidup, di sana ayat 7 dalam Kejadian 6 ini dikatakan, mukamu tentu saja memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya dilakukan. Ternyata persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan karena Kain melakukan hal yang salah, ya, yang seharusnya dia lakukan tidak dia lakukan. Jadi yang pertama, saudara, hati-hati dengan spirit, ya, mengabaikan. Tahu tapi tidak melakukan, ngerti tapi ya udahlah. Saudara, jangan mengerjakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dengan pemikiran dan kehendak kita sendiri. Jangan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya, dalam ketaatan yang tidak penuh. Saudara, ketika kita taat penuh, maka kita tidak pernah memasukkan saya, memasukkan unsur aku, unsur saya ke dalam ketaatan kita. Sebab saudara, ketaatan itu harus full, harus penuh semuanya tentang Dia, yaitu Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan spirit yang mematikan satu ini, saudara. Tahu melakukan kehendak Tuhan, tapi saudara enggak dengan sepenuhnya. Saudara, kalau saudara ingat Abraham yang Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan anak kandungnya Ishak, saudara bisa bayangkan enggak kalau Abraham, ya, melakukan perintah itu bukan dengan ketaatan penuh, tapi dia masukkan unsur dirinya, unsur saya, unsur aku itu ke dalam ketaatannya. Saudara, kita sama-sama yakin bahwa Ishak gak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi spirit yang pertama adalah jangan mengabaikan perintah Tuhan. Jangan tidak taat sepenuhnya. Ketaatanmu melakukan kehendak Tuhan
engkau masukkan unsur aku di dalamnya. Aduh, ya taat sih boleh, tapi aduh terus saya, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat Kain gagal, saudara, menjadi seperti namanya. Saudara, Adam dan Hawa saat itu memberikan nama, ya, itu yang dirindukan supaya anaknya ini menjadi senjata, karena arti kata Kain adalah senjata dan arti kata Kain adalah pemilik. Ya, orang tuanya itu gadang-gadang gitu ya, mengharapkan si Kain ini ya akan menjadi senjata ya yang akan melumpuhkan musuhnya, senjata yang akan meraih ya, membuat dia meraih kemenangan, meraih sesuatu. Tetapi saudara, tidak ada ketaatan penuh. Untuk itu saudara, jangan menambahkan unsur saya, unsur aku dalam sebuah ketaatan. Dan saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang hidup seenaknya sama Tuhan. Ketika kita ya memiliki spirit Kain yang suka mengabaikan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi saudara, dia melakukan kehendak Tuhan, tetapi saudara tidak sepenuhnya melakukannya dengan memasukkan caranya sendiri, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjadi orang Kristen, orang-orang percaya yang memperlakukan Tuhan ya dengan benar, tidak seenaknya sendiri, memperlakukan Tuhan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikehendakinya sendiri. Sebab kalau spirit ini masih ada, saudara, maka kita gak akan pernah sampai ke tujuan. Itu spirit yang pertama yang kita harus hati-hati. Lalu kita lihat spirit yang kedua, sebuah spirit yang mematikan, semangat yang mematikan, saudara. Kita lihat yang kedua adalah spirit Esau. Sebelum kita menginjak kedua, saudara, nanti saudara baca di dalam Injil Yohanes 5 ayat 30. Di sana dikatakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari melakukan kehendaknya dengan taat sepenuhnya. Yang kedua, saudara, spirit Esau. Kita tahu, saudara, Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 34, ada satu peristiwa bahwa Esau saat itu pulang dari berburu dan dia mendapatkan adiknya Yakub sedang memasak makanan. Karena dia kelaparan, saudara, maka dia meminta apa yang dimasak oleh Yakub, saudara, ya kacang merah gitulah ya, saudara. Dan kita melihat di sana ya, kita ingat bahwa saat itu Yakub bilang, kalau kamu mau kita tukar ya, kita barter, kasih kepadaku hak kesulunganmu. Yang terjadi saat itu adalah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kata aslinya yaitu bazah, saudara, menghina hak kesulungannya, meremehkan, saudara. Dia menganggap bahwa hak kesulungan itu tidak membawa keuntungan apapun. Sehingga saudara, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya. Saudara, spirit yang kedua ya adalah spirit yang merendahkan, meremehkan pemberian Tuhan dalam hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah sering ya kita juga seperti Esau, menganggap remeh, merendahkan pemberian Tuhan yang berharga. Contoh gampang, saudara, adalah nafas. Ini berharga loh, saudara. Tetapi seringkali, saudara, kita nggak menganggap atau menganggap remeh. Udahlah itu, saudara, yang penting besok masih hidup gitu. Tapi tidak menghargai hidup itu sendiri, tidak menghargai nafas yang Tuhan berikan. Hidup dengan sembrono, hidup dengan seenaknya sendiri, saudara. Contoh yang kedua, saudara, adalah
Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya hidup tidak takut akan Tuhan. Sehingga saudara, mereka tidak pernah menghargai kehadiran Tuhan, meremehkan, merendahkan saudara. Padahal kehadiran Tuhan adalah pemberian yang luar biasa saudara. Saudara tahu akibatnya orang-orang percaya yang meremehkan, merendahkan apa yang Tuhan sudah berikan, anugerah, kebaikan, kemurahan, kesempatan saudara. Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Allah ya, mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan kalau saudara nanti baca ya dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4, saudara dapatkan di sana bahwa kebencian Allah di situ ditulis dengan kata bahasa aslinya sani, itu artinya saudara menjadikan musuh turun temurun, artinya keturunan Esau pun dimusuhin sama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sangat luar biasa dampaknya. Orang-orang yang tidak pernah ya menghargai, tetapi meremehkan, merendahkan pemberian Tuhan dalam hidupnya. Roma 2 ayat 4 saudara, di sana dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kata menganggap sepi ini sejajar dengan basah tadi saudara ya. Menganggap remeh, menghina, seolah-olah kebaikan, kemurahan, kesempatan Tuhan itu gak ada harganya, gak membawa keuntungan dalam hidupnya. Sehingga saudara, banyak orang yang meremehkan dan memandang enteng saudara anugerah Tuhan, kesempatan, kemurahan Tuhan. Mari bertobat saudara. Stop seenaknya sendiri di dalam hidup ini. Sebab saudara, harganya sangat mahal kalau kita nggak bertobat. Seperti Esau saudara, yang firman Tuhan katakan ya, sekalipun dia sudah nangis darah sekalipun, dia tidak bisa menerima kembali hak kesulungannya. Saudara, pada saat itu hak kesulungan adalah satu, dia mendapat 2 bagian dari warisan orang tuanya, dan dia juga mendapat ya warisan turun temurun ya, warisan keturunan gitu ya, mendapat janji ya, janji leluhur itu turun temurun, tetapi semuanya itu tidak didapat kembali kepada Esau. Ini spirit yang kedua ya, hati-hati saudara, jangan menganggap enteng, menganggap remeh kesempatan dan kebaikan Tuhan. Spirit yang ketiga saudara, yang terakhir adalah Lukas ada di dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20, 25 dan 28 ya. Itu nanti menjadi bacaan kita di hal yang ketiga ini. Saudara, spirit apa ya yang mematikan? Yaitu spirit yang sekalipun tinggal dalam Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Bapa ya, dengan Tuhan, tetapi ternyata tidak mengenal Bapaknya, tidak mengenal Tuhannya. Saudara, kita melihat dalam Injil Lukas ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Si sulung terhilang dalam rumah Bapa. Kenapa saudara? Karena dia tidak mengenal Bapaknya, tidak mengenal Tuhannya. Hati-hati saudara ya, spirit ini sangat mematikan. Banyak orang yang kelihatannya tinggal dalam Tuhan gitu ya, tapi tersesat, terhilang seperti si sulung. Kenapa? Karena roh pengenalan akan Tuhan tidak hidup di dalamnya. Saudara, kalau mengenal Bapaknya, maka kita akan melihat Bapaknya itu mengasihi, Bapaknya penuh dengan kasih, ya selalu memberi saudara. Tetapi kita melihat si sulung ini saudara, ada kebencian, ada iri hati, ada penghakiman. Saudara, hati-hati dengan 3 spirit ini. Yang pertama, mengabaikan perintah Tuhan, tidak taat sepenuhnya
tapi ketaatannya untuk melakukan perintah Tuhan ya selalu ya dimasukkan unsur aku di dalamnya. Ya, yang kedua, spirit yang menganggap remeh, ya menganggap rendah sebuah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir ketiga, spirit yang tinggal bersama dengan Bapa tapi tidak mau mengenal Bapanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyikan kita pada siang hari ini. Ku bersyukur berikan buat kami setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau, Yesus. Kami tahu hidup kami tidak akan bisa mampu berjalan sendirian. Kami perlu Tuhan yang memampu kami, perlu Tuhan yang menuntun kami. Dan kami punya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu bersama dengan saudara seiman kami. Meskipun kami tidak bersama-sama dalam rumah, tapi hati kami menyatu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Engkau menyelidiki setiap hati kami, Yesus. Kami berdoa, bersyafaat Tuhan, buat tempat ini, Yesus. Engkau Allah yang berperkara atas rumahmu di tempat ini. Engkau Allah yang terus berperkara atas tempat ini, Yesus. Dan kami terus berserah, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi tempat ini. Kami bersyafaat, Yesus. Kami bersatu hati buat setiap umat-Mu. Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau Allah yang selalu membuat mereka terus bersemangat, karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Kami berdoa bersyafaat buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Allah yang hidup. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Dan kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada kuasa penuh untuk menyembuhkan. Engkau Allah yang sudah menyembuhkan, pilur-pilur-Mu yang menyembuhkan, Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang menghadapi setiap masalah. Tidak ada jalan keluar mungkin bagi setiap kami manusia, tapi saat kami terus memandang Tuhan,
maka Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyafaat buat setiap kota yang ada di Indonesia Yesus. Engkau Allah yang memberkati itu. Engkau Allah yang menaungi Indonesia. Engkau Allah yang berperkara terus menerus atas kota-kota yang ada di Indonesia itu. Terlebih negara kami tercinta ini Yesus. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau menundungi, Engkau menaungi setiap pemimpin yang ada di negeri ini. Baik dari yang paling bawah sampai yang paling tertinggi itu. Engkau Allah yang berperkara atas mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau jadikan kami sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa meminta berkat yang berlimpah-limpah bagi gembala kami di tempat ini, Pastor Suni Penturi, serta Ibu Gembala Yesus. Kuat kuasa-Mu ada atas hidup mereka, perkenalan-Mu ada atas hidup mereka. Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan mereka. Kau berkati keluarga, Kau berkati apa yang mereka lakukan di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Kami setiap umat-Mu siap menerima berkat yang daripada-Mu Yesus di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Turunlah kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.